undang-undang Omnibus Law saya tidak sepakat. Kenapa tidak sepakat? Karena cipta kerjanya itu sangat mempengaruhi klaster ketenaga kerjaan. Dia punya upah tuh minim, tapi dia punya waktu kerja itu tetap eksploitatif. Sedangkan untuk undang-undang minerba ini, saya juga tidak sepakat. Karena apa? Karena DPR ini mereka menggunakan virus corona ini sebagai jembatan mereka untuk menggugurkan undang-undang tersebut untuk kepentingan segelintir orang saja. Sedangkan aspirasi masyarakat mereka tolak. Nah, di dalam Omnibus Law itu juga memberikan peluang untuk sewenang-wenang dan sesuka hati pengusaha memphk-kan kelas buruh. Itu itu arah isian Omnibus Law-nya. Itu. Sebab di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu ada yang namanya isi firing dan isi hiring. Jadi isi firing itu tentang PHK, tentang tembak langsung atau PHK. Kemudian kalau isi firing itu perekrutan atau penerimaan kelas buruh. Jadi ada pembukaan penerimaan kelas pekerja atau kelas buruh dan kemudian ada PHK. Gitu. Nah, metode semacam ini atau model Omnibus Law semacam ini itu yang disukai kelas modal atau kelas kapitalis atau investasi asing. Karena undang-undang Omnibus Law atau Omnibus Law sendiri adalah pintu bagi investasi asing, itu yang disukai investasi asing. Itu menurut saya gitu. Saya tidak setuju dan saya menolak Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Omnibus Law karena tidak berpihak kepada masyarakat, apalagi kaum pekerja seperti buruh karena mereka tidak dilibatkan dalam rancangan undang-undang tersebut. Khususnya RUU nomor 4 tahun 2009 tentang RUU Minerba sangat mencederai masyarakat adat tersebut. Karena khususnya tanah Papua yang dimana pertambangan merusak semua aset kekayaan pribumi di dalamnya. Maka itu saya menolak. Ketika alam dan hutan kita habis, kita mau kemana? Saya pribadi menolak kehadiran Undang-Undang Omnibus Law dan Undang-Undang Minerba. Kenapa demikian? Menurut saya ini tidak mengurangi tumpang tindih kebijakan dan kemudian memangkas birokrasi, malah sebaliknya. Itu dilihat dari penghapusan pasal-pasal tertentu yang dimana pasal-pasal itu mengatur tentang wewenang daerah untuk mengatur wilayahnya. Atas nama investasi, mereka akan melakukan eksploitasi tentunya bagi sumber daya alam, lingkungan di mana mereka akan melakukan investasi. Ini tentunya dampaknya bagi kehancuran lingkungan hidup dan juga kesenjangan sosial bagi kehidupan rakyat. Mungkin seperti itu. Tolak dengan tegas Omnibus Law dan Undang-Undang Minerba. Iya, sebelumnya kan ketahui bahwa pemerintah telah mewacanakan untuk mengesahkan RUU Omnibus Law. Ini hasil dari kajian kami. Kami lihat bahwa RUU Omnibus Law lebih pro terhadap pengusaha dan sangat merugikan rakyat. Dan di tengah pandemi COVID-19, ini pemerintah secara sepihak atau secara diam-diam mengesahkan RUU Minerba. Jadi kalau dilihat dari RUU Minerba yang disahkan oleh DPR, ini sinkron dengan RUU Omnibus Law. Jika ditilik, kedua RUU ini sangat menyengsarakan rakyat dan lebih pro kepada investasi. Untuk itu, kami mengajak rakyat bukan hanya menolak, tapi mengutuk undang-undang yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan aspirasi dari rakyat ini. Dan terlebih lagi, hasil dari kajian kami, dari kedua RUU ini sangat merugikan masyarakat adat, terutama masyarakat adat Papua. Untuk itu, tidak jalan lain selain harus ditolak. Saya tidak sepakat dengan RUU Omnibus Law dan RUU Minerba. Alasannya yang pertama, kalau RUU Minerba itu sudah disahkan tanggal 12 bulan Mei kemarin. Sedangkan pembahasannya hanya dalam 3 bulan saja dan tidak melibatkan masyarakat banyak.
Dan juga di lain pihak, RUU Minerba itu akan mengakibatkan banyak dampak masalah terhadap masyarakat. Seperti pembangkit listrik tenaga uap yang ada yang dibangun itu akan meninggalkan banyak limbah, banyak bekas-bekas galian, dan juga akan mengganggu pernapasan dan terumbu karang lingkungan sekitar masyarakat. Kalau mengapa saya menolak RUU Omnibus Law? Karena alasannya RUU Omnibus Law sangat merugikan kepada seluruh masyarakat. Terlebih khusus buruh. Segala hak-hak dan hak-hak buruh yang harusnya didapat dari perusahaan akan dipotong. Sistem outsourcing seumur hidup, sistem kontrak seumur hidup, buruh-buruh dari tenaga kerja asing akan didatangkan ke Indonesia, sedangkan tenaga kerja asli akan semakin terpinggirkan di atas tanahnya sendiri. Nah, jadi saya secara tegas menolak RUU Omnibus Law dan RUU Minerba.